Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum", wadrib dan buatlah, adakanlah lahum masalan, buat mereka satu perumpamaan, ashabal qaryah, yaitu penduduk suatu negeri. Dulu negeri ini, kampung ini disebut oleh ulama tafsir namanya Intakiyah namanya. Jadi kata Allah, buat mereka satu perumpamaan tentang penduduk di sebuah negeri di kota Intakiyah. Idz ja'aha, ketika datang kepada mereka, al-mursaluna, utusan-utusan. Dulu di kota Intakiyah ini Nabi Isa alaihissalam mengirim utusan untuk datang ke kota tersebut. Idz arsalna ilaihim, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka, isnaini, dua orang utusan, fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan keduanya. Jadi Allah utus dua utusan ke kota Intakiyah ini, kemudian mereka mendustakan dua utusan ini. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna, kemudian kami kuatkan. Bisalisin, dengan tiga utusan. Jadi karena dua orang ini tidak diterima, kemudian Allah kirim satu utusan lagi, jadi tiga. Faqalu inna ilaikum, maka ketiga utusan itu berkata, inna ilaikum, sesungguhnya kami semua untuk kalian, mursaluna, adalah orang-orang yang diutus. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Nah, kemudian penduduk Intakiyah ini, salah satu kota tersebut mengatakan, qalu, mereka menjawab, ma antum illa basyarum misluna, kalian tidak lain hanyalah sama seperti kami, katanya penduduk itu. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in, dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa tukadzibun, ya, tidak lain kalian hanya pendusta belaka. Jadi memang dari dulu, Pak, ketika yang datang itu orang biasa, itu orang kadang memandang sebelah mata, padahal memang dia diutus oleh Allah untuk meluruskan kota Intakiyah itu. Malah mereka mengatakan apa? Qalu ma antum illa basyarum misluna, kamu ini sama saja dengan kami, tidak ada bedanya. Kemudian wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun, Allah tidak menurunkan apa-apa kepada kamu, kepada kalian bertiga, kecuali kalian ini semua pendusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum, qalu rabbuna, mereka berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami mengetahui. Yakni sebagai sanggahan terhadap orang yang tidak percaya. Yang ketiga orang ini berkata apa? Inna ilaikum mursalun, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus untuk kalian. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, dan kewajiban kami tidak lain illa balagul mubin, hanya menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Kata tiga utusan ini, percaya atau tidak percaya, tapi yang jelas saya utusan Allah untuk kalian. Dan tidak lain, tugas saya ini tidak lebih hanya menyampaikan saja, tidak lebih dari itu. Menyampaikan secara jelas dan gamblang melalui mukjizat-mukjizat yang terang waktu itu. Di antaranya tiga orang ini, beliau ini bisa menyembuhkan orang buta. Kemudian juga bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit lain.
Bahkan 3 orang ini, karena dulu Pak, untuk membuktikan kerasulannya itu tidak berupa kitab. Jadi di antaranya mereka itu sesuai dengan zamannya mereka. Karena di negara Intakia ini marak pengobatan, maka Allah memberikan kemukjizatan kepada utusan tersebut. 3 utusan tersebut bisa menyembuhkan orang mati, buta, dan juga orang mati bisa disembuhkan. Qalu, mereka menjawab, inna tatayyarna, sesungguhnya kami bernasib malang, mengalami kesialan, bikum, karena kalian. Jadi katanya mereka, katanya orang yang penduduk itu, kami ini mengalami kesialan, yakni kekeringan, dan tidak pernah turun hujan karena kalian. Karena ada kalian bertiga ini. La illam tantahu lanarjumannakum, sesungguhnya jika, nah ini la illam tantahu ini, lanya ini disebut lamnya ini huruf qasam, huruf sumpah, bersumpah. Onggo-nongko, la illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti menyeru kami, katanya penduduk Intakia ini, kalau kamu tidak berhenti menyampaikan apa yang kalian sampaikan, niscaya lanarjumannakum, akan ku lempar kalian dengan batu. Yonjwongku. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami, yakni siksa yang menyakitkan. Saya kata loh, gara-gara Bu Enri ya tang kampung kering, gara-gara Bu Enri ya punya penyakit. Padahal 3 orang ini bisa menyembuhkan. Jadi cara berpikir, Pak, iya cek ben bisa mabur cek sebelum berdoa lambau tak ada orang sakit. Ya memang meloreng becik saya bos berjin, Pak. Orang boleh tak kesenangi kau orang, mak teti beku, mak teti kalero. Bagus kalero, Pak. Apa beres ya. Orang paling geng cutri ya sih masih sakit deh. Mak le anu bahaya beres. Ya gara-gara benre datang penyakit, coba tak ada ben datang. Tak kira ben penyakit saja. Nega orang mula becik ya. Kalau kamu tidak berhenti menasihati saya, maka aku akan lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Maka akan kusiksa kalian bertiga dengan adab yang pedih, dengan siksaan yang pedih. Qalu ta'irakum, utusan-utusan itu berkata, ta'irukum, kemalangan kalian, yakni musibah yang menimpa kalian itu, kesialan kalian, ma'akum, adalah karena kalian sendiri, katanya. Icoknya laki sengko, anda jawab musibah, katanya 3 utusan ini, benih keng badan engko. Karena itu kesialan kalian sendiri. Disebabkan karena kalian kufur kepada Allah, maksiat ke Allah. A'in dzukirtum, apakah jika kalian diberi peringatan, diberi nasihat, jadi katanya, apakah jika kalian diberi peringatan lalu kalian bernasib sial, lalu kalian kafir? Bal antum qaumun musrifun, sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas, karena kalian telah melakukan kemusyrikan. Perhatikan, Pak, penduduk Intakia ini ketika menjawab di ayat yang ke-15, coba diperhatikan, mereka menjawab, Pak, qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in. Jadi penduduk ini bukan tidak percaya akan adanya Allah, dia percaya, Pak. Kenapa kok mereka diberi musibah? Karena mereka melakukan kesyirikan, masih meminta kepada selain Allah. Ngereng. Mon bade setung penduduk negeri, kampung, kemudian ni cabuk musibah tak ada mare, penyakit tak ada mare, kering tak ada mare, musibah pokoknya musibah. Maka yang perlu dicek pertama kali di surah Yasin, barangkali penduduk itu sama dengan penduduk Intakia.
melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di Al-Qur'an itu dijelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya ada suatu penduduk negeri, dia beriman kepada Allah, kemudian dia bertakwa, maka Allah akan bukakan rahmat, keberkahan di langit dan di bumi. Maka jangan main-main dengan syirik ini. Apa syirik, Ustaz? Minta ke selain Allah. Pokoknya tak boleh minta ke selain Allah. Apapun itu. Mon andi masalah, nero Nabi, Pak. Mon andi masalah Nabi, solat. Sobung amalan siapa yang dahsyat tembang solat. Sobung, Pak. Tidak ada amalan yang lebih. Nabi andi masalah solat. Benih bahjon mempersekutukan Allah dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang lalu kita telah bahas bahwasanya nanti di hari kiamat Allah akan datangkan malaikat, Allah akan datangkan orang-orang soleh, Allah akan datangkan nabi-nabi. Kemudian Allah berkata, apakah pernah kalian menyuruh manusia untuk menyembah kalian? Pernah aban nyoro ka manusia supaya manusia minta kaban? Kemudian semua mereka menjawab, punten ya Allah, kula tak pernah nyoro, kun mereka norok jin disuruh menyembah kepada kami. Kami tidak pernah menyuruh. Subhanaka, maha suci engkau, tak layak engkau dipersekutukan dengan apapun. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya masalah, tiru Nabi. Wasta'inu bis sabri was salat. Andi masalah audu ngampar sajadah salat. Ustaz, saya raja tu sebab terima abi Allah. Boh, mau nak solat pasti terima, Pak. Orang yang solat ni kan nyampung ke Allah. Nyampung. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Jadi katanya yang tiga utusan ini, kesialan yang menimpa kalian itu bukan karena peringatan saya, tapi karena kalian ini melakukan dosa. Di antaranya bal antum qaumum musrifun. Kalian ini sudah melampaui batas, sudah berlebihan. Kalian percaya bahwasanya Allah yang Maha Pemurah, tapi kalian masih minta kepada selain Allah. Nah, di mana letak kepercayaan kalian? Jadi kata utusan ini, kalian mengatakan bahwasanya Allah itu punya sifat Rahman, Pemurah. Lah, kenapa kok kamu masih meminta kepada selain Allah? Ustaz cek reng gula ni karaja tu Ustaz. Ya Allah, Pak. Ni kan ngereng ni ka. Iblis ni ka, Pak. Minta odik selanjang umur ke Allah. Dari lamban Allah beri. Pertama iblis menanamkan ke hati guluban sambian, pak aroma saja Allah cerai. Ni ke penyakit, Pak. Minta ke Allah. Paku ni beri bi Allah. Maka kita percaya ya, kalau minta kepada Allah, kalau tidak diberi di dunia, maka nanti akan diberi di akhirat. Jadi tak ada rogi dia minta ke Allah. Keng mon minta ke selain Allah, ya. Naudzubillah, naudzubillah. Ya? Minta ke malaikat, minta ke Nabi Isa. Mohon maaf. Minta ke kuburan. Mun mendoakan, ya ini boleh. Ziarah kubur ya. Tengate, Pak. Kan kadang ada orang minta nomor togel kan macam-macam. Apa kata Allah? In tad'uhum la yasma'u. Mun ban minta kepada mereka, mereka itu tak ngiding apa yang diminta oleh kalian. Ya. Maka jangan pernah meminta kecuali kepada Allah. Karena iblis saja minta kepada Allah, beri, Pak. Dari lamban Allah, iblis beri. Orang kafir beri, Pak. Orang yang tak nyembah ke Allah itu, orang-orang Cina itu kan tak nyembah ke Allah, pasoki bi Allah, Pak. Napa boleh gulu membian sejat memang kabulan Allah. Sekali lagi, mak kamu juga gulu minta malolong mata teman beri, berarti beri dengan akhirat. Lah ni ke cara memahami, Pak. Mau kau tak beri bi Allah, benih tak beri. Beri kan guna sempan. Seandainya kita tahu, mun pah depak bakto mati kita, Pak. Apa tahu bi malaikat. Wah, pahala na bukan. Macam raja ni ya Allah. Apa tahu solat tak ada. Wah, baca ngapuan. Mak ni ke ni ya Allah. Ya bener benar baca keng pikir na pun kamanda eman. Pada datang kencerna pa sana. Wah pa sana bukan. Masa kau ni ya Allah. Ya
Beni gula pas salanjeng odi gula pas sama lolo sebulan penting. Iya bukan pas dari mare sahur sampai ka maghrib. Keng kuna rasana noreng dari mare subuh sampai ka jam petare aja. Lober ganjarnya. Imbang ya. Puasana dari mare subuh sampai maghrib, ya. Arasana noreng dari mare subuh sampai maghrib. Lober pahala. Pada datang pahala. Mak cek raja ni ya Allah. Nah, apa je gula tak ada masalah kau nikah. La jadi doa na ben sibuk la ko minta kang kok ben kok kita beri ni itunya. Ustaz cak sa keng ni gula ngak nikah. Tak usah beri nang itunya lamba ya Allah. Beri mangken kapi pe pasitong. Maka pokoknya Pak, saya ngak cak minta kecuali ke Allah Taala. Allah cik bo cik tu kan Allah mun gula panjenengan nikah minta ka selain Allah. Bahkan ada riwayat sahabat ni kepeke sandala yang kak minta ke Allah Ustaz sandal gula peke ya Allah. Mari minta usaha Pak. Beni bah mari minta tedung. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a waja'a dan datanglah dari ujung kota min aqsal madinah rajulun seseorang laki-laki. Sebagian ulama tafsir ketika 3 orang ini didustakan ya. 3 orang utusan ini didustakan, kemudian datang dari Aqsal Madinah, dari ujung kota. Ulama tafsir menyebutkan namanya adalah Habib An-Najjar. Tapi ini Habib saya bukan yang diperselisihkan sekarang itu. Ini masih di zamannya Nabi Isa. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi, disuruh ceritakan tentang kisahnya Ashabul Qaryah, penduduk suatu negeri. Habib An-Najjar ini sebagian ulama juga menyebutkan Habib si tukang kayu. Jadi namanya nama Habib Pak, bukan gelar ya. Dia telah beriman kepada utusan-utusan Nabi Isa itu, 3 orang ini, dan tempat tinggalnya berada di ujung kota Intakiyah. Yas'a dengan bergegas-gegas, lari dengan cepat tatkala ia mendengar berita bahwa kaumnya mendustakan utusan-utusan dia, yang 3 orang ini. Jadi Habib An-Najjar ini sudah mendengar berita bahwasanya 3 orang utusan ini didustakan oleh kaumnya. Akhirnya dia bersegera datang kepada kaumnya itu, kemudian mengatakan qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. 3 utusan tadi. Wa ma liya la a'budul ladhi'a ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum ajra, orang-orang yang tiada minta balasan kepada kalian. Jadi 3 orang itu tidak punya kepentingan kepada kalian. Jadi mereka mengajak kalian itu tidak punya kepentingan. Beda dengan orang politik Pak ya. Ngajak ke sebagai kepentingan Pak. Enggak namun Pak beri ban anggota partai ke sepa jelas pertanyaannya. Nikah ibu ki karena Allah, napa diki mentak ngendeng ikut ina boleh. Karena berin pada viral nyumbang ke masjid ya di media sosial, disumbang ke masjid pola tak ngendeng tarik gulung boleh anu. Ini kebutuh nih. Tapi kalau 3 utusan itu datang ya, dia memang tidak mengharapkan apa-apa ya. Man la yas'alukum ajra, dia tidak memintakan upah ujroh kepada kalian. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, lalu laki-laki itu berkata apa? Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku? Yakni yang telah menjadikan aku, maksudnya tidak ada yang mencegahku untuk menyembahnya, karena ada bukti-buktinya yang jelas seharusnya kalian menyembah dia. Jadi katanya 3 orang ini, kenapa kok aku menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada yang diminta oleh kalian? Karena memang selayaknya kita semua ini menyembah kepada dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Jadi semua kita akan kembali kepada Allah. Maka jangan pernah minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah mati kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, Pak.
A'attakhidhu min dunihi alihah. A'attakhidhu, mengapa aku akan menjadikan min dunihi, selain dari Allah, yakni selainnya, selain Allah, alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Iyuridinir rahmanu bidurrin. Jadi katanya orang ini, kalau Allah ingin, yang maha pemurah itu menginginkan adanya kemudorotan kepada saya, la tughni anni syafa'atuhum syai'a, maka tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada saya. Jadi mohon pah orang nih pemudorot tapi Allah Pak, mohon maaf, pasang cimat Pak, pasang malaman Pak, mohon kuluban panjenengan amaksiat ke Allah, terak ke Allah, mohon pemudorot tapi Allah lober Pak, lober. Maka jangan pernah main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yungkiduna, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Jadi kata tiga pemuda ini, kalau Allah ingin memudaratkan saya, maka apapun yang disembah oleh kalian itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Maka ngapain saya minta kepada selain Allah? Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu, seandainya aku menyembah selain Allah, lafi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata, benar-benar tersesat. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kalian. Fasma'un, maka dengarkanlah pengakuan keimananku, dengarkanlah perkataanku. Jadi katanya siapa? Habib An-Najjar tadi. Qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya sesudah mati nanti, udkhulil jannah, masuklah ke surga. Menurut pendapat yang disuruh masuk ke surga ini adalah Habib An-Najjar, yang itu masuk ke dalam surga dalam nanti. Qala ya laita, ia berkata, aduhai sekiranya qaumi ya'lamun, kaumku mengetahui, bima ghafarali, apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku, yakni menyebabkan Allah memberi ampunan kepadanya, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi, dan tiadalah kami turunkan kepada kaumnya, yakni kepada kaum Habib An-Najjar tadi, mim ba'dihi, setelah dia meninggal, sesudah Habib An-Najjar mati, karena dirajam oleh mereka. Jadi oleh kaumnya, karena Habib An-Najjar ini malah membela tiga orang itu, malah Habib An-Najjar ini dihukum oleh kaumnya, dibunuh ya, dirajam, dilempari batu. Min jundim minas sama'i, sesuatu pasukan dari langit, yaitu malaikat-malaikat untuk membinasakan mereka. Wa ma kunna munzilin, dan tidak layak kami menurunkan malaikat itu untuk membinasakan seseorang. Setelah Habib An-Najjar ini dibunuh oleh mereka, kemudian Allah menurunkan min jundim minas sama'i, suatu pasukan dari langit. Tiadalah kami turunkan kepada kaumnya Habib An-Najjar itu, setelah meninggalnya Habib An-Najjar itu, suatu pasukan dari langit, yakni untuk membinasakan mereka. Dan tidak layak malaikat dari langit itu turun hanya untuk membinasakan seseorang. Jadi tidak harus butuh malaikat banyak untuk menghancurkan ashabul qaryah tadi. Nah, in kanat illa sayhatan wahidatan, kecuali kata Allah, untuk menghancurkan satu kampung itu hanya satu teriakan saja, yakni teriakan malaikat Jibril alaihissalam. Fa idzahum khamidun, satu teriakan itu mati semua. Ya. Jadi bagaimana kekuatannya malaikat Jibril, satu kampung satu teriakan bersih ludes semua. Jadi kata Allah, setelah meninggalnya Habib An-Najjar itu, orang yang Aqsal Madinah tadi, orang yang beriman dari kampung pedalaman itu, ya, ternyata ketika matinya orang beriman itu karena orang-orang yang jahat, karena orang-orang yang fasik, karena orang-orang yang mempersekutukan Allah, padahal dia benar,
Allah turunkan adab kepada mereka berupa satu teriakan malaikat Jibril, akhirnya mati semua. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Ini terhadap mereka dan orang-orang yang seperti mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Karena akhirnya mereka dibinasakan juga. Yang dimaksud penyesalan di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah perasaan sakit yang amat sangat akibat suara malaikat Jibril waktu itu. Jadi kata Allah, ya hasratan 'alal ibad, kasihan ya orang-orang yang binasa dengan teriakan malaikat Jibril. Di sini kata seru itu lafadz ya hasratan 'alal ibad hanyalah merupakan kata kiasan saja. Maknanya sudah saatnya bagimu maka menghadaplah kamu. Ma ya'tihim, tiada datang mir rasulin seorang rasul pun illa kanu bihi yastahzi'un. Tiada datang kepada mereka min rasulin seorang rasul illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Nah, ungkapan ini Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan penyebab dari penyesalan tadi, di dalamnya terkandung ejekan mereka yang menyebabkan diri mereka binasa. Setelah itu mereka menyesal karenanya. Jadi kata Allah, ma ya'tihim mir rasulin, tiada yang datang seorang rasul kepada mereka illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka memperolok-olok saja. Makanya kalau ada datang kepada satu kampung seorang ulama pewaris para nabi dan rasul, itu jangan diolok-olok, Pak. Maka penerus nabi dan rasul itu kalau dianiaya, itu Allah yang tidak terima. Ya, tidak terima. Alam yarau kam ahlakna qablahum, alam yarau, tidakkah mereka mengetahui, yakni penduduk Mekah yang mengatakan kepada Nabi sebagaimana yang di firman Allah nanti di surah Ar-Ra'd, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul, kata mereka. Kam ahlakna qablahum, berapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka, minal quruni, umat-umat atau bangsa-bangsa, annahum, bahwasanya mereka itu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilaihim, kepada mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarji'un, tiada kembali. Apakah mereka tidak mau mengambil pelajaran darinya? Jadi orang-orang Mekah ini apakah tidak melihat bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul yang Allah kirim? Tapi kenapa kok masih mereka tetap mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, dan tiadalah di ayat 32, wa in kullun, dan tiadalah masing-masing dari semua makhluk, lamma jami'un, melainkan dikumpulkan, yakni dihimpun, ladaina, kepada kami, muhdharun, yakni kembali untuk menjalani perhisapan. Jadi kata Allah, wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun, semuanya, semua makhluk itu akan dihimpun oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan selama hidup di dunia ini. Wa ayatul lahumul ardu wa ayatul lahum, dan suatu tanda bagi mereka, menunjukkan bahwa mereka akan dibangkitkan kembali. Al-ardul maitatuh, adalah bumi yang mati. Ahyainaha, kami hidupkan bumi itu. Wa akhrajna minha habba, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Faminhu ya'kulun, maka darinya mereka makan. Jadi kata Allah, orang-orang yang tidak percaya akan dibangkitnya hidup kembali itu,
Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana tanah yang gersang? Nah, ini dari kemarin kan Pak ya, sering disinggung masalah tanah ya. Karena agar mudah orang memahami kalau kita akan dihidupkan kembali. Jadi tidak usah pakai teori-teori yang jelimet Pak Hamdan ya. Tidak usah pakai teori ruh apa ya. Cukup kita memperhatikan bagaimana tanah yang kering itu ketika turun hujan bisa hidup kembali, bisa tumbuh kembali, dan itu dimakan oleh kalian, kata Allah. Makanan yang kalian makan itu berasal dari tanah yang gersang, kemudian tumbuh tumbuhan. Kenapa kalian masih tidak percaya kalau akan dihidupkannya kembali? Padahal dari yang mati, dari tanah yang gersang, Allah mampu menumbuhkan tanaman. Dan itu yang dimakan oleh kalian. Di mana akal kalian kok tidak digunakan untuk memahami bahwasanya ada hidup kembali? Ya Pak, kita latih Pak ya. Karena memang kata Nabi, dunia itu penipu. Dunia ini hijau kata Nabi. Dan dunia semakin mau berakhir, itu semakin indah Pak. Ya. Dunia semakin berakhir Pak Hanafi, semakin indah. Banyak orang memperebutkan dunia. Bahkan benih pun hanya orang awam ya. Di kalangan orang-orang yang alim juga berebut dunia ini. Padahal kata Nabi apa? Aku dengan dunia ini hanya seperti merantau saja. Nabi itu kaya Pak, sebelum beliau jadi Nabi Pak. Ya? Nabi itu kaya sebelum beliau jadi Nabi. Setelah beliau jadi Nabi, beliau memilih untuk jadi miskin. Bukan Nabi tidak bisa kaya, tapi beliau memilih jadi miskin. Nabi pengusaha Pak Hamdan. Nabi pengusaha. Tapi sebelum jadi Nabi Pak Hamdan. Sebelum. Maka ada sebagian ulama mengatakan berdagang itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu berdakwah Pak. Sunnah Nabi itu bersedekah Pak. Karena beliau semakin setelah diangkat jadi Nabi lebih dermawan lagi. Bahkan beliau sampai tidak memikirkan simpanan di rumah beliau. Pernah dengar Nabi pernah datang ke rumahnya Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah tidak ada makanan. Apa kata Nabi? Ini so'im, aku puasa. Jadi berdagang itu bukan sunnah Nabi. Sebagian ulama mengatakan itu. Sunnah Nabi itu berdakwah. Sunnah Nabi itu sholat Pak. Jadi jangan kita beralasan berdagang lantas kita meninggalkan sholat. Ya? Masyhur kan? Nabi sampai bengkak kakinya gara-gara sholat. Bukan sampai bengkak pundaknya gara-gara ngotong barang. Mohon maaf, tidak ada riwayat Nabi bengkak karena aja ke toko Pak. Benih pas kalero aja ke toko, benih ya. Tapi jangan sampai ibadah kita itu terlalaikan, tertipu dengan dunia yang semakin indah ya. Memang semakin dunia ini mau berakhir, semakin indah ya. Terus boleh tidak berdagang? Boleh Pak, tetap boleh ya. Tapi tetap kita ini diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia yang semakin indah ini melupakan misi kita sebenarnya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi monlah usahana kita bek melalai ke solat kita. Nah, ini kata kita pun para itipu bi dunia ini. Kadang musibah itu Pak menyebabkan kita semakin engak ke Allah. Bila sakit Pak Hanafi, kula mon sakit, sebede pikiran keterongis ada pengajian kata Pak Hanafi. Takut mati kula. Mun pah mati Roma kan. Mun mati tojuk ngani ke siapa Hamdan? Waktu belajar seperti ini mati. Ki kan makin gi ya Pak. Ki anak tak lahir lagi. Kadang dunia ini ketika kita sudah nikmat itu memang indah, lupa kadang. Kadang enggak jualan karena banyak pembeli lebur. Ada apa sih ki buruan ada. Akomat apa sih ki buru akomat. Lober dulu gitu. Ini dunia. Sudahlah. Kita Pak definisikan dunia. Dunia itu la'ibun walahun.
permainan dan senda gurau saja. Jadi jangan serius hidup, Pak. Biasa, Pak. Biasa saja. Sebenarnya kan gengsinya kita. Makanan enak dengan tidak enak kan di mulut cuman, Pak. Nyampe di perut sama saja. Justru kalau dari kesehatan dokter, justru yang bagus itu yang tidak terlalu berasa, Pak Hamdan ya. Betul, Pak Hamdan. Tidak terlalu asin, tidak terlalu ada rasanya kan. Makanya kalau makanan yang di dokter itu biasanya kan cia. Ya ndak enak. Justru semakin alami semakin sehat. Ya semoga kita, Pak, jangan tertipu dengan dunia ini. Ingat ketika kita mati itu kita hanya minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan tidak ada ingin minta kembali pada bisnis kita, Pak. Ini pada saya juga. Ketika saya sudah mulai bisnis agak lancar, kadang seru memang melupakan pada sholat gitu. Bukan tidak sholat, Pak ya. Kadang ngulur waktu gitu. Nah, kalau diingatkan oleh Allah, kadang ada orang yang mengingatkan saya, ayo Ustadz sholat. Alhamdulillah saya bersyukur, Pak. Karena orang yang meninggal dunia, Pak Hamdan, itu hanya satu permintaannya, kembalikan saya ke dunia, saya akan beramal soleh. Sudah terlanjur umur Pak Hamdan ya. Semoga panjang umur Pak Hamdan. Kalau Pak Hamdan meninggal dunia, tidak akan minta kepada Allah untuk dikembalikan jadi ketua Gana. Nah, lebih baik saya jadi ketua takmir ya Allah. Meskipun ketua takmir tidak digaji. Ya sama. Pak Aftar juga. Sekarang katanya Aftar enak ya. Reng-oreng bisa alakoh. Saya guna toko masjid. Mempahlakuna Aftar mate. Aftar itu minta kembali untuk asapuan masjid. Tiga ya Allah. Pun gule isapuan benar ya Allah. Tak saya pun minggu benar. Ya bulan kita mate Pak kita. Ya sama juga saya, Pak. Ketika Allah sudah wafatkan, nanti yang ada di permintaan saya itu hanya satu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya mau ngajar Al-Quran. Saya akan duduk di Masjid Baitur Rahim meskipun capek. Kita latih, Pak, itu. Kita latih. Ketika lihat tumbuhan, kita pulang nanti. Ketika lihat tumbuhan, oh, suatu saat saya akan dihidupkan kembali sebagaimana firman Allah di surah Yasin. Ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha, dan kami jadikan padanya kebun-kebun. Jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, dari kurma, wa a'nabin, dan dari anggur, wa fajjarna, dan kami pancarkan fiha padanya minal uyuni, beberapa mata air. Dari kebun itu keluar mata air. Liyakulu min thamarihi, supaya mereka dapat makan dari buahnya. Wa ma amilatu aidihim, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maksudnya buah-buahan tadi. Afala yashkurun, maka mengapakah mereka tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Maksudnya gini, Pak, cobalah kalian perhatikan, kalian itu tidak menyumbang apa-apa tumbuhnya tanaman itu ya. Cuma kalian gerak saja. Yang menurunkan air dari langit itu Allah. Yang mengeluarkan air dari bumi itu Allah. Kemudian kamu makan. Masa kamu dipanggil untuk beribadah kepada Allah, kamu tidak datang? Afala yashkurun. Jadi kita berjualan, jualan kita itu semua dari Allah. Masa dipanggil oleh yang punya kita tidak datang? Berarti tidak usah bekerja, Ustaz. Ya bekerja kan cuma 5 menit mungkin di masjid kan. Sebentar cuman. Subhanalladzi khalaqal azwaja, maha suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangan berjenis-jenis. Kullaha, semuanya, mimma tumbitul ardu, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Wa min anfusihim, dan dari apa dari diri mereka. Kalau dari bumi ya biji-bijian, makanya ada pohon kurma itu ada namanya kurma laki dan kurma bini, berpasang-pasangan. Jadi kemudian ada pria dan wanita dari segi manusia.
wa mimma la ya'lamun, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui, yaitu makhluk-makhluk yang aneh yang kita tidak ketahui. Seperti ada apa namanya? Cacing ya. Cacing itu apa? Hewan yang membelah diri apa? Afibi apa namanya? Ada kan di biologi itu, saya lupa. Iya, pokoknya hewan yang dia berkembang biak dengan membelah dirinya. Itu semua berpasangan kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahumul lail, dan suatu tanda bagi mereka yang menunjukkan kekuasaan Allah adalah al-lail, malam. Naslahu, kami tanggalkan, kami pisahkan minhun nahar, siang dari malam itu, fa idzahum mudlimun, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Mereka memasuki kegelapan malam. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari berjalan li mustaqarril laha, di tempat beredarnya. Dzalika, demikianlah beredarnya matahari itu, taqdirul azizil alim, ketetapan yang maha perkasa di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, lagi maha mengetahui. Jadi di sini Pak, wasyamsu tajri, matahari itu beredar, berjalan, tapi di porosnya. Ya. Jadi matahari itu bergerak tapi di porosnya. Paham? Kalau bulan yang mengelilingi bulan mengelilingi bumi, juga bumi mengelilingi matahari. Begitu ya. Bukan mengelilingi matahari kan, bergerak gini kan buminya kan. Nah, jadi ini bergerak. Ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.